Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang konsep pricing. Langsung saja kita simak materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahtiawan Abidin, NIM 180502139. Di sini saya akan menjelaskan konsep kebijakan pricing. Pengertian kebijakan harga atau pricing policy menurut KBBI, kebijakan berarti adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan harga artinya jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk dan jasa pada waktu tertentu. Adapun kebijakan harga disebut juga pricing policy, adalah keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Sekian yang hanya saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Piranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piranti, NIM 18050021138. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kebijakan. Dalam penetapan harga, perusahaan memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, penetrasi pasar. Perusahaan yang menetapkan harga produknya pada level yang relatif rendah dengan tujuan mendorong perkembangan pasar dan merangsang pangsa pasar. Sedangkan tujuan dari penetapan harga produk yang tinggi adalah untuk menggerus keuntungan dari pembeli-pembeli. Kemudian dengan perlahan harga perusahaan dapat menurunkan harga dan memperluas segmen pasar. Yang kedua, laba atas investasi. Dalam kebijakan ini, perusahaan cukup dengan laba peroleh jika dihubungkan dengan besarnya investasi dan risiko yang ditanggung. Promosi perusahaan dapat menetapkan harga produk dengan tujuan untuk merangsang penjualan produk-produk dan bukan untuk memperoleh laba atas produk tersebut. Terus yang ketiga, penetapan harga berdasarkan target. Penetapan ini biasanya digunakan oleh perusahaan industri manufaktur. Perusahaan menentukan suatu harga yang akan memberikan laba investasi tertentu dan tingkat produksi tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu komponen penentuan pricing. Bunga sebagai harga bagi bank bisa menjadi biaya yang harus dibayarkan kepada penabung. Tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya. Besarnya bunga adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam oleh debitur. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitor kepada kreditor. Sedangkan rate of interest adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan. Berikut ini adalah komponen biaya pada bank, kelompok pinjaman lending, maupun kelompok simpanan funding. Yang pertama yaitu komponen biaya dana pada kelompok pinjaman lending. Bunga kredit merupakan unsur pendapatan bagi bank. Oleh karena itu, tingkat bunga sangat menentukan besar kecilnya laba bank. Artinya, jika bunga kredit besar, maka kemungkinan laba juga besar. Demikian pula sebaliknya. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit lending rate menurut Boyle Lyon dan Sony Ericsson antara lain sebagai berikut.
Poin A yaitu total biaya dana, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Poin B yaitu laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. Misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha atau rakyat kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersil. Poin C yaitu cadangan risiko kredit macet, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik dengan sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan. Selanjutnya poin D, biaya operasi. Dalam melakukan setiap kegiatan bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Dan yang terakhir yaitu poin E, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, komponen biaya dana pada kelompok simpanan. Berikut ini adalah komponen dari biaya dana. Yang pertama, biaya bunga. Yang kedua, biaya penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga, biaya operasional yang terdiri dari biaya administrasi dan umum, biaya personalia, biaya penurunan nilai surat berharga, biaya promosi, dan biaya transaksi falas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu cost of fund. Menurut Kasmir 2007, biaya dana atau cost of fund adalah total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan cost of loanable fund adalah biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas wajib yang harus dipelihara menurut ketentuan Bank Indonesia atau BI. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank antara lain, yang pertama yaitu struktur sumber dana, tingkat suku bunga, cadangan wajib, pajak dan lokasi. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi tentang cost of fund. Menurut Kasmir tahun 2007, biaya dana atau cost of fund adalah total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Sedangkan cost of loanable fund atau COLF adalah biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas wajib yang harus dipelihara menurut ketentuan Bank Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana bank antara lain, yang pertama itu struktur sumber dana, tingkat suku bunga, cadangan wajib, pajak, dan lokasi. Ada beberapa alasan mengenai perlunya menghitung biaya dan dana bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperoleh kombinasi sumber dana murah dan menguntungkan yang tersedia di pasar. Yang kedua untuk menentukan keuntungan yang diterima oleh bank atas aktiva produktifnya. Yang ketiga, jenis sumber dana dan cara penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas risiko.
bunga, dan resiko modal dari bank yang bersangkutan. Untuk menghitung besar biaya dana cost of fund menurut Taswan tahun 2006 halaman 46, terdapat beberapa metode yang digunakan oleh bank. Di antaranya yang pertama itu WACOF atau metode biaya dana rata-rata tertimbang. Yang kedua itu Hierarchical Effect Cost of Fund metode atau metode biaya dana rata-rata historis. Yang ketiga itu Marginal Cost of Fund method atau metode biaya dana marginal. Adapun beberapa alasan mengenai pentingnya perhitungan biaya dana bank. Yang pertama, untuk memperoleh kombinasi sumber dana murah dan menguntungkan yang tersedia di pasar. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan yang diterima oleh bank atas aktiva produktifnya. Yang ketiga, jenis sumber dana dan cara penggunaannya memiliki resiko terhadap resiko likuiditas, resiko bunga, resiko modal. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang marginal cost of fund. Nah, yang kedua yaitu multi-score atau basic weighted average cost of fund atau lebih dari satu sumber dana. Perhitungan dengan cara ini adalah nominal expense atau incremental fund X 100%. Yang ketiga itu marginal cost of fund based on time deposit rate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sri Padmawati dengan NIM 18050021149. Nah, di sini teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marginal cost of fund. Nah, apa sih yang dimaksud dengan marginal cost of fund ini? Nah, metode ini didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk menambah dana baru di dalam portofolio atau sebagai sumber dana jenis baru yang telah ada. Nah, secara garis besar menurut Ginarto, metode perhitungan marginal cost of fund ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya di sini ada single course rate atau satu sumber dana. Nah, salah satu yang mengestimasikan atau salah satu cara untuk mengestimasikan marginal cost of fund ini adalah dengan menganggap bahwa sumber dana pembiayaan bank untuk investasi dan pinjaman baru berasal dari sumber dana tunggal seperti deposito misalnya. Nah, dengan demikian suku bunga sumber dana tersebut dapat menjadi komponen biaya bunga dalam perhitungan cost of fund tersebut. Nah, alasan yang mendasari teori ini adalah deposito adalah dana yang mahal ketersediaannya, mudah diakses sehingga setiap perluasan kredit dapat dijamin dengan tambahan dana deposito yang mudah diakses dari pasar karena suku bunganya relatif tinggi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Elsiana Hapsani akan menjelaskan tentang faktor-faktor pricing. Nah, di dalam menetapkan suatu harga ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor secara langsung dan yang kedua adalah faktor secara tidak langsung. Faktor secara langsung ini meliputi biaya produksi, harga bahan baku, biaya pemasaran, peraturan pemerintah dan faktor lainnya. Yang kedua adalah faktor secara tidak langsung, di mana harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dana konsumen. Nah, apabila di dalam sebuah perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menetapkan suatu harga, menurut William J. Stanton, ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan di dalam menetapkan suatu harga. Yang pertama adalah mengestimasi untuk permintaan barang. Nah, di dalam mengestimasi suatu permintaan barang ini ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan menentukan harga yang diharapkan atau expected price, dan yang kedua adalah dengan mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga. Baik, di sini saya akan melanjutkan
materi dari saudari Elsiana Hapsani tentang faktor-faktor. Yang kedua, tentu saja di sini kita harus mengetahui reaksi dalam persaingan kebijaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga. Harus mempertimbangkan kondisi persaingan yang terdapat pada pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Yang ketiga yaitu barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Yang keempat, strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar, terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai. Yang kelima yaitu mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan pada penentuan harga seperti mempertimbangkan politik pada pemasaran dengan melihat pada barang, sistem, dan distribusi program promosinya. Adapun di sini menurut Kotler dan Armstrong terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam penetapan harga, yaitu 1. Faktor internal, faktor lingkungan internal. Dalam faktor lingkungan internal, terdapat beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan harga dari setiap produk yang dihasilkan, seperti 1. Tujuan dari pemasaran perusahaan. Yang kedua, yaitu strategi bauran pemasaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hikmatul Irwani. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu faktor lingkungan eksternal, faktor yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan dalam penetapan harga dari setiap produk yang diproduksi, yaitu faktor lingkungan eksternal, karena dalam faktor ini terdapat dua faktor utama, yaitu sifat pasar dan permintaan, persaingan, unsur-unsur lingkungan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, overhead cost secara umum adalah sebuah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bank untuk menjalankan sebuah operasionalnya. Yang kedua, risk factor atau faktor risiko. Faktor risiko merupakan salah satu komponen dalam penetapan base lending rate suatu bank. Kemungkinan risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran kredit tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari nasabah. Yang ketiga, margin keuntungan bank. Menurut Reed dan Cahill 1989, terdapat banyak alasan menurunnya laju pertumbuhan laba bersih suatu bank, misalnya tingkat dan perubahan suku bunga, peningkatan persaingan dari lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, cash of fund. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya dana atau cash of fund adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap rupiah dana yang dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.